Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program My Way. Malam hari ini kita masih akan belajar bagaimana menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Dan kita akan belajar dalam 1 Timotius 4 ayat 16b yang berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bagian B berkata, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dan kalau firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam semuanya itu, firman Tuhan ini berkata bahwa kita harus bertekun dalam setiap ajaran yang benar. Bahkan firman Tuhan berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Berarti kita harus selalu awas akan diri kita sendiri dan apa yang kita ajarkan. Berarti berhati-hatilah buat setiap pelayan Tuhan, bagi setiap pemimpin rohani, buat hamba-hamba Tuhan, untuk hidupnya menjadi contoh dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam prinsip hidup, dalam sikap, dalam keputusan yang diambil. Karena kehidupan setiap pelayan-pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan itu diawasi, diamati, bahkan ditiru dan dicontoh oleh jemaat-jemaat, oleh domba-dombanya. Sehingga setiap pemimpin rohani harus menjaga hidupnya, mengawasi ajarannya dengan baik dan benar. Jangan sampai ada orang atau jemaat atau siapapun yang berkata peribahasa dalam bahasa Jawa yang sering kita dengar, yaitu gajah dibelangkoni, iso kojah ora iso nglakoni, atau bisa bicara tapi tidak bisa menjalani. Nah, inilah yang seharusnya menjadi awasan buat kita untuk kita mengawasi diri kita sendiri. Jadi kita harus menjadi seorang Kristen yang memang tekun untuk terus konsisten di dalam mengajarkan kebenaran, di mana ketekunan ini menjadi salah satu poin yang atau komponen yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Karena ketekunan ini seringkali menimbulkan efek yang cukup besar terhadap sidang jemaat Tuhan. Apalagi kita juga mendengar ada firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 13 ayat 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Berarti setiap pemimpin-pemimpin rohani, setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap anak-anak Tuhan harus memperhatikan hidupnya, mengawasi hidupnya, mengawasi ajarannya, bahkan sampai akhir hidupnya, karena hidup mereka menjadi contoh dari satu ketekunan iman. Dan kalau kita berbicara masalah ketekunan dalam menjalankan firman Tuhan dan kebenaran, itu harus dilakukan sampai akhir hidupnya. Ini menjadi salah satu poin penilaian Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Mari kita lihat contohnya. Di dalam firman Tuhan ada kisah tentang Daniel. Daniel mengambil satu keputusan, satu tekad untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel memilih untuk hidup kudus. Daniel memilih untuk terus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dengan tekun berdoa 3 kali sehari, dikatakan Daniel memuji, menyembah dan berdoa kepada Allahnya. Dan ketekunan ini tidak dipengaruhi oleh keadaan zaman pada waktu itu, di mana kita tahu zaman pemerintahan Nebukadnezar lalu berubah, berganti kepemimpinan sampai dengan Darius, di mana pada masing-masing kepemimpinan raja-raja itu Daniel pun mendapatkan ujian terhadap ketekunannya. Dan sekali lagi Daniel membuktikan bahwa pilihannya untuk tetap konsisten di dalam melakukan apa yang benar itu menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita semua, bahwa ketekunan itu harus dijalankan sampai akhir. Dan itu dilakukan dengan konsistensi, dengan tekun, dengan taat dan setia sampai akhir. Jadi kalau di dalam firman Tuhan tadi yang kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 16 bagian B yang menyatakan, dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bahwa ketekunan kita untuk selalu mengawasi diri kita, hidup kita, dan mengawasi ajaran kita sesuai dengan firman Tuhan, itu akan menimbulkan efek yang sangat besar dalam hidup kita pribadi, yaitu kita akan menyelamatkan diri kita sampai akhir. Tuhan memanggil kita, kita pulang ke rumah Bapa di surga, dan juga akan memberi efek yang besar bagi setiap orang yang mendengarkan perkataan kita atau setiap orang yang melihat perbuatan kita. Dan dari contoh tadi, Daniel saat dia melakukan dengan tekun, dengan setia, tetap berpegang kepada ajaran Kristus yang murni, maka Daniel itu menyelamatkan dirinya sendiri
dan bahkan menyelamatkan rekan-rekan dan teman-teman sahabat Kristen lainnya yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Daniel menyelamatkan penduduk kerajaan Babel, di mana saat raja mengumumkan bahwa mereka seluruh penduduk kerajaan harus menyembah kepada Allah Daniel, disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Dan inilah yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita sebagai setiap orang yang percaya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita menjadi pelayan-pelayan Kristus yang tekun di dalam mengawasi hidup kita, mengawasi diri kita, supaya jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Bahkan kita mengawasi setiap ajaran kita, perkataan kita, perbuatan, sikap, tingkah laku, apa yang kita sampaikan dalam hidup ini, biar ini semua menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini, dan saya percaya firman Tuhan ini akan berkati kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk hidup dengan teguh dan setia sampai akhir, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi berkat dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.